Bab 5. Marah. Sander Ye juga terkejut, karena dia juga tak pernah menyangka bahwa wilayah rahasia di Gunung Selatan ini bisa membuat 3 keluarga besar turun tangan. Ini tidak normal. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah Gunung Selatan. Dia tahu bahwa wilayah rahasia ini bukanlah tempat biasa. Jika tidak, 3 keluarga besar yang paling berpengaruh di negara N tidak akan ikut campur. Dan pada saat ini, puluhan aura yang kuat tiba-tiba menerjang dari langit. Kemudian, di depan mata semua orang, puluhan master yang kuat menerobos awan dan mendarat langsung di antara gunung-gunung yang luas. Melihat puluhan master ini, raut wajah Sander Ye menjadi sangat serius. Di dalam puluhan orang ini, ranah terendah adalah ranah Wanfa. Karena mereka semua dapat terbang di langit. Dan yang memimpin adalah seorang pria tua bungkuk yang merupakan ranah Tongling. Ranah Tongling. Sander Ye juga baru pertama kalinya melihat master seperti ini. Saat ini, selain terkejut, Sander Ye juga sangat gembira dan bersemangat. Dia sekarang berada di ranah Zenfa. Jadi membunuh orang yang berada di ranah Wanfa tidaklah sulit, tapi dia tidak yakin apakah dirinya bisa membunuh orang yang berada di ranah Tongling ini dengan menggunakan pedangnya. Dia ingin mencobanya. Tentu saja, Sander Ye tidak akan begitu bodoh untuk benar-benar mencobanya. Jika pihak lawan tahu bahwa dia memiliki warisan pedang, maka target ketiga keluarga besar ini mungkin bukanlah Gunung Selatan ini, melainkan dirinya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mulai mundur. 3 keluarga besar sudah mengeluarkan perintah, tetap tinggal di sini berarti bunuh diri. Jika itu adalah keluarga biasa lainnya, mungkin mereka tidak akan begitu mudah menyerah, tapi ini adalah 3 keluarga besar. Di negara N ini, selain Akademi Guanxuan, 3 keluarga besar ini adalah penguasa yang tak tertandingi. Sander Ye melihat ke arah wilayah rahasia di Gunung Selatan. Sejujurnya, dia merasa agak enggan untuk menyerah begitu saja, tapi dia juga sangat sadar akan kekuatan dirinya saat ini. Dia yang sekarang tidak mungkin melawan 3 keluarga besar. Sander Ye memutuskan untuk menyerah. Dia berbalik dan pergi, tanpa ragu-ragu. Ambisi boleh ada, tapi kamu harus memiliki kekuatan yang setara dengan lawan. Dan pada saat ini, Sander Ye seolah merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, dan pada saat berikutnya, kereta mewah itu sudah berada di depannya. Saat ini, tirai digulung, Grace Nalan muncul dari dalam. Dia melihat Sander Ye, tersenyum tipis dan berkata, "Naiklah." Sander Ye tertegun dan merasa sangat terkejut. Grace Nalan tersenyum dan berkata, "Kenapa masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak mau melihat wilayah rahasia itu?" Sander Ye tersenyum, "Mau." Setelah berkata demikian, dia melompat langsung ke dalam kereta. Setelah masuk ke dalam kereta, Sander Ye melihat wanita bergaun putih awan itu. Pada saat ini, dia sedang menatapnya dengan penuh minat. Grace Nalan duduk di sebelah wanita itu. Dia menatap Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Biarkan aku perkenalkan, dia adalah tunanganku, Sander Ye." Wanita itu melihat Sander Ye sekilas, lalu sedikit mengangguk, "Lumayan." Grace Nalan melihat Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Namanya Siska Nan, dia adalah nona muda pertama keluarga Nan." Sander Ye memberi hormat, "Senang bertemu denganmu, Nona Siska." Siska Nan tersenyum, "Duduklah." Sander Ye mengangguk, kemudian duduk di hadapan kedua orang itu. Dia melihat sekeliling. Ruang dalam kereta kuda ini cukup besar, dan di belakang mereka ada layar. Di balik layar itu, ada sebuah bak mandi kayu bulat. Pada saat ini, Siska Nan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan muda Sander berada di ranah Zenfa." Sander Ye mengangguk, "Benar."
Siska Nan sedikit mengangguk, dan tidak bertanya apa-apa lagi. Bisa mencapai ranah Zenfa di usia 17 tahun, di kota Huanggu, memang bisa dianggap sebagai seorang jenius, bahkan di seluruh negara N, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius langka. Namun, dalam pandangan 3 keluarga besar, dia hanya dianggap biasa. Karena mereka pernah melihat dunia luar dan mengenal banyak jenius dari berbagai tempat. Siska Nan melirik Grace Nalan sejenak, kemudian melirik Sander Ye, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kereta tiba-tiba berhenti, dan Siska Nan berkata, "Sudah sampai." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kereta. Sander Ye dan Grace Nalan juga ikut keluar. Sander Ye melihat sekitar, dan saat ini ada ratusan master di sekitar. Di antara mereka, ranah terendah adalah ranah Zenfa. Wajah Sander Ye dipenuhi dengan kebingungan. Sebenarnya apa yang bisa membuat 3 keluarga besar ini begitu bergairah dan mengambil tindakan besar seperti ini? Sander Ye melihat ke kejauhan, tak jauh dari sana, ada sebuah jurang besar dengan gunung-gunung besar yang telah hancur di sekitarnya. Di dalam jurang itu, kadang-kadang ada gas warna ungu yang menyembur keluar. Melihat gas ungu itu, Sander Ye segera terkejut. Mungkin di bawah sini bukanlah tambang emas ungu, melainkan ladang spiritual. Ladang spiritual. Di negara N, ada tambang spiritual, ladang garis spiritual, garis naga, garis bumi, garis langit, dan garis surgawi. Tambang spiritual adalah yang paling rendah, hanya menghasilkan kristal spiritual biasa. Namun, ladang garis spiritual berbeda. Itu bisa menyediakan energi spiritual yang tak ada habisnya, dan sebuah ladang garis spiritual yang baru ditemukan kemungkinan besar akan memiliki banyak kristal spiritual. Dan gas ungu yang meletus dari dalam jurang ini mengartikan setidaknya ada ladang garis spiritual ungu di dalamnya. Mungkin bahkan ladang garis spiritual ungu terbaik. Pada saat ini, Sander Ye akhirnya mengerti kenapa 3 keluarga besar begitu antusias. Kemudian seorang pria muncul di tengah kerumunan. Pria itu mengenakan jubah seputih salju, memegang kipas lipat, dan tersenyum tipis. Melihat pria itu, Siska Nan tersenyum, "Tuan muda Denny." Pria bernama Denny Zeng itu tersenyum dan berkata, "Nona Siska datang dengan sangat cepat." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu melihat Grace Nalan yang berada di sampingnya. "Siapa nona ini?" Grace Nalan tersenyum dan berkata, "Grace Nalan." "Nona Grace." Denny Zeng tiba-tiba terkejut, "Apakah kamu adalah Nona Grace yang memiliki salah satu dari 3 tubuh Sengling legendaris?" Grace Nalan hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Denny Zeng tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Kemudian ia melihat Sander Ye yang berada di samping. "Siapa dia?" Grace Nalan berkata, "Dia adalah tunanganku, Sander Ye." "Tunangan?" Denny Zeng terdiam sejenak, lalu melihat Sander Ye. "Sander Ye? Keluarga Ye? Apakah keluarga Ye dari wilayah utara?" Sander Ye menggelengkan kepala, "Aku dari keluarga Ye di kota Huanggu." "Kota Huanggu?" Denny Zeng mengerjapkan matanya, lalu tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Kota Huanggu, sebuah tempat yang tidak penting. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul lagi di tengah kerumunan. Wanita itu mengenakan gaun hijau panjang, rambutnya hitam seperti air terjun, tubuhnya tinggi dan ramping. Dia memegang sebuah seruling di tangannya, tatapannya dingin. Siska Nan melihat wanita itu, dan tersenyum. "Nona Vinda." Vinda si dengan tenang berkata, "Semua sudah tiba. Ayo pergi." Siska Nan mengangguk, "Ayo pergi." Setelah selesai bicara, mereka pergi menuju jurang yang jauh. Sementara itu,
para master dari ketiga keluarga besar tidak mengikuti mereka. Selama perjalanan, Siskanan dan yang lainnya bercanda dan tertawa, sedangkan Sander Ye dan Grace Nalan terlihat agak dikucilkan. Namun, tak lama kemudian, Siskanan mulai melibatkan Grace Nalan dalam pembicaraan mereka. Satu-satunya yang tetap sendirian adalah Sander Ye. Namun Sander Ye juga tidak peduli. Dia tahu bahwa dunia ini memiliki berbagai macam kelompok besar dan kecil. Ini adalah kelompok orang lain, dan orang lain tidak tertarik padanya, jadi dia juga tidak terlalu tertarik. Karena tidak sefrekuensi, dia tidak akan memaksakan diri untuk bergabung. Tujuannya hanya ingin melihat wilayah rahasia itu. Pada saat ini, suara dari pagoda kecil tiba-tiba terdengar, aura yang tidak asing. Sander Ye mengerutkan kening, aura yang tidak asing. Tuan Pagoda, apa maksudmu? Pagoda kecil diam sejenak, lalu berkata, bukan apa-apa. Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Pagoda kecil ini memang selalu misterius. Di kejauhan, tiba-tiba Siskanan yang berada di sebelah Grace Nalan tersenyum dan berkata, Grace, dia tidak cocok untukmu. Grace Nalan menoleh ke arah Siskanan, dan Siskanan dengan tenang berkata, di kota Huanggu, ia mungkin masih lumayan, tapi jika di luar, dia biasa-biasa saja. Selain itu, latar belakang keluarganya sangat kurang. Sebuah keluarga Ye yang kecil, dia sudah ditakdirkan untuk hidup biasa seumur hidupnya. Karena keluarga Ye tidak akan dapat memberinya sumber daya yang lebih baik, dan di zaman ini, latar belakang dan asal-usul keluarga sangatlah penting. Tanpa dukungan latar belakang dan asal-usul keluarga yang kuat, seberapa keras pun usaha seseorang, tetap memiliki batasan. Grace Nalan memandang Siskanan dengan heran, Siska, apakah kamu merasa dia sangat buruk? Siskanan melihat ke arah Sander Ye yang berjarak agak jauh dari mereka dan berkata sambil tersenyum, menurutku kecerdasan emosionalnya sangat buruk. Kalau aku adalah dia, aku pasti akan menyingkirkan ego dan berusaha untuk bergaul dengan kita, bukannya sok sombong seperti itu. Tentu saja, ini hal yang wajar, banyak orang yang kurang memiliki kemampuan namun merasa lebih baik daripada yang lain. Mereka merasa bahwa mereka tidak kalah dari orang lain, tapi dia tidak tahu bahwa jika dia mencoba mendekati kita, itu akan sangat membantunya di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia sedikit menggelengkan kepala. Aku mengatakan ini bukan karena aku ingin dia menarik perhatianku, tapi hanya ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk naik ke atas jika dia mau. Namun dia tidak memilih untuk melakukannya. Grace Nalan tersenyum, jika dia berusaha keras untuk menarik perhatianmu saat pertama kali bertemu, itu berarti aku telah salah menilai orang. Siskanan mengerutkan alisnya. Sejenak kemudian, Grace Nalan tiba-tiba mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Siska adalah murid akademi. Dia adalah murid dari guru Yang. Jadi, aku mengenalnya. Ketika aku melihatmu tadi dan tahu bahwa kamu ingin melihat wilayah rahasia ini, aku mengundangmu untuk datang bersama. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa canggung. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Sander Ye merasa diabaikan? Dia juga tahu bahwa budaya di dalam lingkaran ini sangat keras, dan semakin tinggi posisinya, semakin keras aturannya. Anak-anak dari keluarga besar sangat realistis. Sander Ye hendak bicara, tapi pada saat ini, Siskanan yang jauh di sana tiba-tiba berkata, ladang garis spiritual. Ketika mendengar ini, Sander Ye dan Grace Nalan memandang Siskanan. Pada saat ini, Siskanan memegang kompas di tangannya dan kompas itu berputar dengan cepat. Di sampingnya, Denny Zeng terlihat sangat gembira. Vinda Si juga terlihat terkejut. Siskanan tiba-tiba berkata,
ayo pergi, kita turun untuk melihatnya. Selesai bicara, dia langsung terbang dan turun. Danny Zheng dan Vinda Si juga segera mengikutinya. Grace Nalan melihat Sander Ye, apakah kamu ingin pergi melihatnya? Sander Ye mengangguk, dan keduanya melompat ke dalam jurang. Entah berapa lama kemudian, semua orang tiba di bawah. Di kejauhan, ada sebuah gua besar yang gelap, dan di sebelah gua itu ada pohon besar setinggi puluhan meter dengan puluhan buah berwarna merah darah yang menggantung di dahan-dahannya. Melihat buah-buah itu, mata Siskanan yang memimpin menjadi sangat bersemangat. Ini adalah buah api spiritual. Makan satu buah, setidaknya akan meningkatkan tingkat kultivasimu selama 10 tahun. Buah api spiritual itu adalah harta karun bumi yang sangat berharga. Satu buah berharga setidaknya 10.000 kristal spiritual. Di sisi Siskanan, Danny Zheng tiba-tiba menjadi bersemangat, sementara Vinda Si tetap tenang dan tak tergoyahkan, tanpa ada tanda-tanda emosi di matanya. Siskanan dan dua orang lainnya saling menatap, kemudian Siskanan menggerakkan tangannya, menghasilkan gelombang energi yang segera menghempaskan puluhan buah api spiritual dari pohon, kemudian dengan angin yang kuat, mengarahkan buah-buah tersebut ke depan mereka bertiga. Siskanan langsung membaginya menjadi 3 bagian, masing-masing mendapatkan 12 buah. Kemudian, Siskanan tiba-tiba mendekati Grace Nalan dan membuka telapak tangannya. 2 buah api spiritual terbang ke depan Grace Nalan. Lalu ia berkata sambil tersenyum, Grace, ini juga akan sangat membantumu. Grace Nalan juga tidak ragu dan menerima buah-buah tersebut. Terima kasih. Selesai bicara, dia menyimpan buah-buah tersebut. Saat ini, Danny Zheng juga mendekati Grace Nalan. Dia memberinya 2 buah api spiritual, dan berkata sambil tersenyum, Nona Grachel, ini adalah sedikit hadiah dariku, mohon terimalah. Grace Nalan melihat 2 buah api spiritual yang dia tawarkan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum, aku mengerti niat baikmu. Danny Zheng terdiam sejenak, lalu tersenyum, apakah Nona Grace khawatir Tuan Muda Sander akan cemburu? Sambil berkata demikian, ia menatap Sander Ye yang berada di samping dan berkata, aku kira Tuan Muda Sander tidak akan begitu kikir, bukan? Tentu saja, maafkan aku yang terlalu terus terang, aku tidak terlalu peduli dengan pemikiran Tuan Muda Sander. Setelah mengatakan itu, ia memberikan buah api spiritual lagi kepada Grace Nalan dengan senyuman percaya diri, karena kali ini ia memberikan 5 buah api spiritual. Dia yakin bahwa wanita di hadapannya ini tidak akan dapat menolak godaan ini. Dalam hal menghadapi wanita, hanya butuh 1 kata, uang. Jika itu tidak berhasil, 2 kata, tambah uang. Siskanan melirik Sander Ye dan menunjukkan senyuman penuh arti. Grace Nalan sedikit mengerutkan keningnya. Ini tidak lagi mengejek Sander Ye, tapi juga merendahkan Grace Nalan. Grace Nalan hendak marah, tapi tiba-tiba Sander Ye meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Grace, karena ini hadiah yang diberikan dengan sukarela, kita terima saja, jangan sampai dia mengira aku kikir. Grace Nalan melihat Sander Ye, melihat senyumannya, Grace Nalan mengerti dan segera menerima 5 buah api spiritual itu. Sander Ye langsung mengambil salah satu buah api spiritual dari tangan Grace Nalan, menggigitnya di depan semua orang, lalu menatap Danny Zheng dan berkata, ini benar-benar enak. Ekspresi Danny Zheng langsung berubah menjadi sangat buruk. Sander Ye mengedipkan mata, marah. Oh, jangan marah. Karena semakin kamu marah, aku akan semakin merasa senang. Sambil berbicara, dia menggigit buah itu lagi. Semua orang bersambung.